Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Ini adalah video bagian ketiga kita belajar siap UTBK tahun 2022. Bagi teman-teman yang belum melihat video bagian 1 dan 2, silahkan cek aja linknya di deskripsi video ini. Oh ya, bagi teman-teman yang sekarang kelas 12, waktu nggak kerasa ya. UTBK 2022 itu tinggal kurang dari 7 bulan lagi, dan 7 bulan itu bukan waktu yang lama. Sebaiknya teman-teman manfaatkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Caranya kita belajar bersama di channel ini. Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal TKA Saintek, khususnya materi peluang, dimana materi peluang ini salah satu materi yang selalu keluar setiap tahun dan termasuk materi yang cukup sulit untuk diselesaikan. Dan pada video kali ini saya akan membahas 4 soal asli UTBK materi peluang yang saya ambil dari FR buku Grandmaster. Bagi teman-teman yang minat untuk membeli buku ini, silahkan cek aja link pembeliannya di deskripsi video ini. Oke, berikut ini 4 soal yang akan saya bahas. Sebaiknya teman-teman coba dulu dan nanti lihat pembahasannya dan bandingkan hasilnya. Oke, sekarang kita bahas soal yang pertama, yang merupakan soal asli UTBK yang saya ambil dari FR yang terdapat pada buku Grandmaster. 5 orang A, B, C, D, dan E duduk mengitari meja bundar. Setiap kursi diberi nomor. Berapakah peluang A dan B duduk bersebelahan? Di sini mengitari meja bundar, berarti kita menggunakan konsep apa, teman-teman? Jelas kalau ada kata bundar itu kita menggunakan permutasi siklis. Yang ditanyakan adalah peluang ya. Masih ingat kan konsep peluang? Peluang suatu kejadian, anggap aja kejadian Z. Peluang suatu kejadian Z itu adalah banyaknya kemungkinan Z dibagi dengan banyaknya semua kemungkinan. Nah, jadi di sini berapa kemungkinan A dan B duduk bersebelahan? Konsepnya seperti ini. Di sini kan ada 5 orang kan. A, B, C, D, dan E. Kita sebut aja ini A dan B. Berapa banyak cara A dan B duduk bersebelahan? Di sini kita anggap aja A dan B sebagai satu objek, teman-teman. Kalau permutasi siklis dari n objek itu kan rumusnya gimana? N min 1 faktorial kan? Gini kan. Nah, di sini karena A dan B-nya selalu bersebelahan, jadi ini kita anggap sebagai satu objek. Berarti total objeknya di sini berapa? 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi NZ-nya adalah 4 dikurangi 1 faktorial, karena N min 1 faktorial kan. Nah, tapi perlu ingat juga A dan B bersebelahan, mereka bisa saling tukeran posisi, ya enggak? Berarti di sini ada 2 kemungkinan A dan B bertukar posisi, bisa BA, bisa juga AB gitu ya. Berarti ini kita kali 2. Kemudian NS-nya adalah banyak semua kemungkinan. Banyak semua kemungkinan berarti A, B, C, D ini duduk melingkar tanpa syarat. Berapa banyak cara? Ini kan ada 5. Ya 5 min 1 faktorial gitu. Nah, bagi teman-teman yang belum menguasai konsep kaidah pencacahan, sebaiknya pelajari dulu materinya, ada di playlist pada channel ini di materi kelas 12 matematika peminatan. Oke, kita lanjut. 4 dikurangi 1 itu 3 faktorial kali 2 per 5 dikurangi 1 4 difaktorialkan 4 faktorial gitu. 3 faktorial kali 2 4 faktorial ini kita ubah jadi 4 kali 3 faktorial. Berarti ini kan bisa kita coretkan. Jadi jawabannya adalah 2/4 atau sama dengan 1/2. Nah, kita lihat di sini nggak ada 1/2, tapi ini 6/12 kan sama aja dengan 1/2 kan. Jadi jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita bahas soal kedua, masih soal asli UTBK yang saya ambil dari FR buku Grandmaster. Ari dan Ira merupakan anggota dari suatu kelompok yang terdiri dari 9 orang. Banyaknya cara membuat barisan dengan syarat Ari dan Ira tidak berdampingan adalah. Oke, di sini ada 9 orang. Pertama kita hitung dulu
berapa banyak cara 9 orang ini berbaris tanpa syarat. Oke, yang pertama tanpa syarat. Tanpa syarat. Gimana tuh? Kalau tanpa syarat 9 orang berbaris ya berarti 9 faktorial gitu. Ini banyaknya cara. Sekarang kita akan mau nyari Ari dan Ira tidak berdampingan. Akan lebih mudah teman-teman nyari Ari dan Ira berdampingan ya. Kenapa berdampingan nanti akan saya jelaskan. Jadi sekarang kita cari Ari dan Ira berdampingan. Berdampingan. Nah, caranya seperti ini. Di sini kan ada 9 orang. Kalau saya gambarkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kita misalkan ini Ari dan ini Ira. Nah, kita akan menghitung berapa banyak cara Ari dan Ira berdampingan. Nah, caranya kita anggap aja Ari dan Ira ini sebagai satu objek. Berarti di sini banyaknya objek ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi Ari dan Ira berdampingan itu ada sebanyak 8 faktorial. Nah, teman-teman juga perlu ingat bahwa Ari dan Ira mereka saat berdampingan mereka bisa bertukar posisi. Kalau bertukar posisi, baik Ari Ira atau Ira Ari, mereka tetap berdampingan kan. Jadi ini kita kali 2 ya. Karena Ari dan Ira itu bisa bertukar posisi. Nah, sekarang kita akan mencari tidak berdampingan. Kalau tidak berdampingan gimana caranya? Ya berarti kasus 1 yang tanpa syarat ini dikurangi yang berdampingan. Paham nggak? Maka hasilnya adalah kemungkinan mereka tidak berdampingan. Jadi kalau tidak berdampingan ya berarti kasus yang pertama kita kurangi dengan ini 9 faktorial kita kurangi dengan 8 faktorial kali 2. 9 faktorial ini kan sama aja dengan 9 kali 8 faktorial kan. Kemudian dikurangi 8 faktorial kali 2. Nah, caranya di sini ada yang sama, teman-teman. 8 faktorialnya kita keluarkan. Jadi 8 faktorial kali 9 dikurangi 2. Jadi berapa tuh? 8 faktorial kali 9 dikurangi 2, 7. Jadi 8 faktorial kali 7. Ada nggak? Ya, jawabannya yang A ya, 7 kali 8 faktorial. Oh ya, sebelum kita lanjut bahas soal ketiga, seperti biasa saya akan mengingatkan teman-teman, selain kita pelajari konsep untuk mematangkan kesiapan mengikuti UTBK, sebaiknya teman-teman juga ukur sejauh mana kesiapan teman-teman dengan cara mengikuti tryout UTBK sebanyak-banyaknya. Salah satunya adalah tryout UTBK gratis dari Grandmaster yang dilaksanakan sebanyak 11 periode, dan berikut ini adalah jadwalnya dari bulan Oktober sampai April 2022 ya. Oh ya, untuk periode pertama itu kan udah. Bagi teman-teman yang udah mengikuti periode pertama, hasilnya itu bisa teman-teman cek di Instagram grandmaster.utbk. Dan untuk periode kedua itu akan dilaksanakan bulan November, lebih tepatnya tanggal 2 sampai 4 November. Jadi masih ada kesempatan untuk mengikuti tryout tersebut. Bagi yang mau ikutan tryoutnya bisa langsung follow Instagram grandmaster.utbk atau klik link join tryout yang ada di kolom deskripsi video ini. Oke, sekarang kita bahas soal ketiga. Masih membahas soal asli UTBK yang saya ambil dari FR yang terdapat pada buku Grandmaster. Oh ya, bagi teman-teman yang belum tahu, buku Grandmaster ini terdapat 2 jenis ya, yaitu buku Saintek dan buku Soshum, di mana kedua buku tersebut sudah dilengkapi dengan soal TPS dan TKA. Bahkan ada ringkasan materinya juga, jadi cocok banget dijadikan referensi menghadapi UTBK 2022. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal ketiga. Di dalam kotak 1 terdapat 12 bola putih dan 3 bola merah. Di dalam kotak 2 terdapat 4 bola putih dan 4 bola merah. Jika dari kotak 1 dan kotak 2 masing-masing diambil 2 bola satu persatu dengan pengembalian, maka peluang yang terambil 1 bola merah adalah, jadi ini kalau saya gambarkan dulu ada 2 kotak ya. Ini kotak pertama dan ini kotak kedua. Pada kotak pertama terdapat 12 bola putih dan 3 bola merah, 12P dan 3M. Kemudian pada kotak kedua terdapat 4 bola putih dan 4 bola merah, 4P dan 4M.
Dan dari masing-masing kotak ini diambil dua bola satu per satu dengan pengembalian ya. Nah, kita akan menghitung berapa peluang yang terambil satu bola merah. Nah, sekarang kita tulis kemungkinan-kemungkinannya agar terambil satu bola merah. Kemungkinan pertama, merah itu dari kotak 1. Merah dari kotak 1. Dari kotak 1. Jadi kemungkinannya bisa yang pertama dari kotak 1 itu merah, kemudian lanjut putih. Karena dari masing-masing kotak kan diambil 2. Kemudian dari kotak 2 agar terambil satu merah berarti dari kotak 2 harus dua-duanya putih. Nah, merah dari kotak 1 bisa aja itu terambil pada pengambilan kedua. Jadi pertama putih dulu baru merah. Kotak kedua dua-duanya putih. Nah, kemungkinan kedua merah ini diambil dari kotak kedua. Jadi kotak pertama dua-duanya putih. Putih, putih, merah, putih ya, merahnya dari kotak kedua. Atau bisa juga putih, 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 merah. Nah, ini adalah kemungkinan terambilnya satu bola merah. Nah, sekarang kita hitung peluangnya. Yang pertama merah, putih, putih, putih ya. Peluangnya berapa? Pengambilan pertama kita dapat merah dari kotak 1. Merahnya itu kan ada 3 kan. Berarti 3 per keseluruhan bola pada kotak 1 berapa? Ya 12 tambah 3, 15. Kemudian pada pengambilan kedua dari kotak 1 itu kita dapat putih. Ya, putih di sini kotak 1 itu ada 12. Jadi 12 per semua bola, karena bola pada pengambilan pertama kan dikembalikan kan. Di sini kan pengembalian, ya enggak? Berarti total bola di sini enggak berkurang, teman-teman. Jadi masih ada 15 bola pada kotak pertama. Jadi ini 12 per 15. Kemudian kali lagi pada kotak kedua, pada pengambilan pertama kita dapat putih. Putih itu di sini ada 4. Jadi 4 per total bola pada kotak kedua ada 8. 4 per 8 kali pengambilan kedua pada kotak kedua kita dapat putih. Di sini putih 4 per 8 lagi. Kenapa masih 8? Karena dari pengambilan pertama itu dibalikin lagi dengan pengembalian kan. Oke, sekarang kita hitung berapa peluangnya. 3 per 15 ini kalau kita sederhanakan ini kan 1 per 5 kan. 1 per 5 kali 12 per 15 ini dibagi 3 itu 4, ini dibagi 3 5. 4 per 5 kemudian kali 4 per 8 itu kan 1 per 2 ya enggak? 1 per 2 kali 1 per 2 berarti ini berapa? 1 kali 4 kali 1 kali 1 itu 4 per 5 kali 5 25. 25 kali 2 50 kali 2 lagi 100. Berarti 0,04 peluangnya. Nah, ini baru yang pertama ya, MPPP. Sekarang PMPP. PMPP. Nah, di sini P itu adalah pengambilan pertama dari kotak 1. Kita dapat putih. Putihnya ada 12, dari total bola ada 15. Berarti peluangnya adalah 12 per 15 kali merah pada kotak 1 pengambilan kedua ada 3 dari 15. 3 per 15 kali putih-putih sama dengan yang tadi ya, 4 per 8, 4 per 8. 4 per 8, 4 per 8. 12 per 15 itu berarti 4 per 5 ya enggak? Kalau kita sederhanakan 3 per 15 itu 1 per 5. 4 per 8 itu setengah. Ini juga setengah. Jadi ini sama dengan yang atas ya, 4 kali 1 kali 1 itu 4, bawahnya 5 kali 5 kali 2 kali 2 itu 100. Berapa? 0,04. Nah, sekarang yang merahnya itu dari kotak kedua, PPMP. PPMP. Pengambilan pertama dari kotak pertama kita dapat putih 12 per 15. Kemudian pengambilan kedua dari kotak pertama kita dapat putih lagi ya, 12 per 15 lagi. Kemudian pengambilan pertama dari ini kotak kedua kita dapat merah 4 per 8. Kemudian pada pengambilan kedua kotak kedua kita dapat putih. Putih di sini 4 per 8 lagi. Jadi ini kalau kita tulis 12 per 15 itu 4 per 5 ya. 4 per 5 kali 4 per 5
kali 1/2, ini 4/8 juga 1/2. Berapa tuh? 16/100, 0,16. Nah, kemungkinan terakhir putih-putih, putih merah. Putih-putih ya sama dengan ini ya. 12/15, 12/15. Ini putih berarti pengambilan pertama dari kotak kedua. Putih itu 4/8. Kemudian merah pengambilan kedua kotak kedua 4/8. Jadi kalau kita sederhanakan 12/15 itu 4/5 kali 4/5 kali 4/8 itu setengah kali setengah. Berapa tuh? 16 per bawahnya penyebutnya 100. 0,16. Nah, ini adalah semua peluang yang terambil satu bola merah. Sekarang kita jumlahkan aja teman-teman. 4 tambah 4 8 tambah 6 14 tambah 6 lagi 20, 0 kesini 2 ya. 2 3 4 kemudian ini 0 jadi 0,40. Ini adalah semua peluang terambil satu bola merah. Jadi jawabannya adalah E. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal terakhir pada video kali ini, yaitu soal keempat. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang ingin terus mengasah kemampuan menghadapi soal UTBK dan ingin latihan soal-soal UTBK sebanyak-banyaknya, silakan gabung dengan grup belajar UTBK di Telegram yang udah kita siapkan. Linknya ada di deskripsi video ini. Dan bagi yang belum tahu, Grandmaster juga akan mengadakan bimbel online UTBK gratis. Bagi yang ingin tahu informasi lebih lengkap dan jadwalnya, silakan pantau terus, cek Instagram grandmaster.utbk. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal terakhir. Sebuah kotak berisi 10 bola berwarna merah dan berwarna biru. Diambil 2 bola sekaligus secara acak. Jika peluang terambil sedikitnya 1 bola berwarna merah adalah 1/5, maka berapakah banyak bola berwarna biru? Oke, di sini ada 10 bola berwarna merah dan biru. Jadi ini udah termasuk merah dan biru. Jadi kalau kita misalkan banyak bola merah itu adalah M, maka bola biru berapa? Ya jelas 10 dikurangi M. Nah, diambil 2 bola sekaligus secara acak. Peluang terambil sedikitnya 1 bola berwarna merah. Sedikitnya, ya paling sedikit 1 bola berwarna merah adalah 1/5. Sedikitnya 1 bola berwarna merah berarti yang terambil bisa 1 merah 1 biru gitu kan, atau bisa aja dua-duanya berwarna merah. Nah, sekarang kita hitung kemungkinan terambil 1 merah 1 biru, berarti kombinasi 1 merah 1 biru. Dari merah itu kan banyaknya M, dari M diambil 1, kemudian 1 biru berarti kombinasi dari 10 dikurangi M, 10 dikurangi M diambil 1. Nah, sekarang banyak kemungkinan terambil dua-duanya merah, berarti kombinasi dari M, banyaknya merah kan M, diambil 2. Nah, ini kita jumlahkan teman-teman ya, kita jumlahkan. Jadi kita peroleh kalau peluang itu kan banyaknya kemungkinan dibagi banyaknya semua kemungkinan kan. Nah, di sini diketahui peluang terambil sedikitnya warna merah itu adalah 1/5 kan. Jadi 1/5 itu sama dengan kemungkinan terambil 1 merah itu yang ini teman-teman. Kombinasi dari M diambil 1 kali kombinasi dari 10 dikurangi M diambil 1, kemudian ditambah kombinasi dari M diambil 2. Kombinasi dari M diambil 2. Kemudian dibagi, kalau peluang kan kemungkinan dibagi banyaknya semua kemungkinan. Nah, banyaknya semua kemungkinan itu kombinasi dari 10 diambil 2. Kombinasi dari 10 diambil 2. Nah, sekarang ini kita hitung aja ya. Sama dengan kombinasi dari M diambil 1 itu berarti M faktorial dibagi M dikurangi 1 faktorial. Kemudian kali 1 faktorial. Kemudian kali kombinasi dari 10 dikurangi M diambil 1, 10 min M faktorial dibagi 10 min M dikurangi 1, berarti 9 min M faktorial kali 1 faktorial. Kemudian ditambah kombinasi dari M diambil 2, M faktorial per M dikurangi 2 faktorial kali 2
faktorial dibagi kombinasi dari 10 diambil 2 itu 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 2 itu 8 faktorial kali 2 faktorial. Oke. Sama dengan M faktorial itu kan sama aja dengan M kali M min 1 faktorial dibagi M min 1 faktorial. Ini 1 faktorial kita abaikan aja karena nilainya 1. Kemudian ini 10 dikurangi M faktorial itu sama dengan 10 min M kali 9 min M faktorial per 9 dikurangi M faktorial. Kemudian ditambah M faktorial itu sama dengan M kali M min 1 kali M min 2 faktorial per M min 2 faktorial kali 2 faktorial itu kan 2 kali 1 kan, nilainya adalah 2. Kemudian kita bagi 10 faktorial itu 10 kali 9 kali 8 faktorial per 8 faktorial kali 2. Oke, ini kita coret yang nggak perlu. M min 1 faktorial, ini 9 min M faktorial, kemudian M min 2 faktorial gitu. Ini 8 kita coret. 10 dibagi 2 itu 5 ya. Jadi kita peroleh, ini semoga cukup ya, 1/5 sama dengan, di sini tinggal M kan, M kali 10 min M, 10 min M, kemudian ditambah M dibagi M kali M min 1 dibagi 2, M kali M min 1 dibagi 2, kemudian ini kita bagi dengan 5 kali 9, 45. Nah sekarang kedua ruas saya kali 45 aja teman-teman ya. Jadi 45 kita pindahkan ke kiri kan jadi kali 45 kali 1/5 itu kan 9. 9 sama dengan M kali 10 min M itu 10M dikurangi M kuadrat, ya enggak? Ditambah M kali M min 1 dibagi 2, M kuadrat dikurangi M dibagi 2. Nah semua saya kali 2 aja, jadi kita peroleh 18 sama dengan 20M dikurangi 2M kuadrat ditambah ini kita kali 2 jadi M kuadrat min M. Oke. Nah jadi kita peroleh 18 sama dengan 20M dikurangi M itu kan 19M. Kemudian min 2M kuadrat ditambah M kuadrat itu min M kuadrat. Atau ini bisa kita ubah menjadi positif M kuadrat dikurangi 19M ditambah 18 sama dengan 0. Nah sekarang ini kita faktorkan teman-teman. Berapa dua buah bilangan jika dijumlahkan hasilnya negatif 19 dan kalau dikalikan hasilnya adalah positif 18. Berapa? Negatif 18 dan negatif 1 gitu kan. Jadi M-1 M-18. Maka M sama dengan 1 atau M sama dengan 18. Nah untuk M sama dengan 18 ini tidak memenuhi teman-teman. Kenapa? Karena merah dan biru aja jumlahnya 10 kan. Kalau 18 ini udah melebihi. Jadi yang memenuhi adalah M sama dengan 1. Jadi bola merah itu jumlahnya adalah 1. Sementara di sini yang ditanyakan adalah bola berwarna biru. Biru itu kan 10 min M. Ya. Biru itu sama dengan 10 dikurangi M-nya adalah 1. Jadi jawabannya bola berwarna biru adalah 9. Jawabannya adalah E. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Sekali lagi bagi teman-teman yang minat membeli buku Grandmaster UTBK, silahkan cek aja link pembeliannya di deskripsi video ini. Dan jangan lupa ikuti tryoutnya dan ikuti juga bimbel gratisnya. Untuk info lebih lengkapnya silahkan follow Instagram grandmaster.utbk. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.